Lagi-lagi terjadi tindakan yang tidak dibenarkan dalam sepak bola, terjadi lagi di sepak bola Indonesia. Mau jadi apa sepak bola kita kalau tindakan-tindakan seperti ini selalu terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pecinta sepak bola Indonesia? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sama-sama kita ketahui saat ini, berita yang lagi viral yaitu tentang tendangan kungfu judulnya, di mana salah satu pemain Bayangkara U20 yaitu Fadly Alberto Hengga. Pemain ini juga pemain timnas yang sempat membela timnas U17 di Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di Qatar pada tahun yang lalu. Dan saat ini statusnya adalah pemain timnas. Dan kemarin di saat penyelenggaraan atau kompetisi EPA Elite Pro Academy yang mempertemukan Bayangkara U20 dengan Dewa United U20, di sana terjadi insiden. Insiden tersebut yang seperti yang kita lihat di video yang beredar, di mana Alberto Hengga melakukan tendangan kungfu terhadap salah satu pemain Dewa United, yaitu Raka Nurholis. Nah, tindakan seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, apapun bentuknya, apapun alasannya, teman-teman. Karena dalam hal sepak bola, tindakan mencederai lawan atau merugikan lawan itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, dalam video yang beredar kita bisa melihat tendangan yang dilakukan oleh Fadly Alberto Hengga. Tendangan ini cukup membuat Raka Nurholis mengalami cedera dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini bukan pertama kali terjadi teman-teman dalam sepak bola Indonesia. Akan tetapi sudah banyak kali terjadi. Saya masih ingat di tahun 2024 yang lalu di PON Aceh, di mana di situ wasit dipukul oleh salah satu pemain dari Sulawesi Tengah. Nama wasit itu kalau tidak salah Eko Agus Sugiharto. Dia dipukul oleh salah satu pemain dari tim Sulawesi Tengah. Sama halnya dengan yang terjadi saat ini. Namun saat ini yang terjadi di pertandingan EPA, pemain dengan pemain. Dan sangat disayangkan, pelaku dalam hal ini, Alberto Hengga, nasibnya saat ini tergantung komite disiplin PSSI. Apalagi dia tergolong salah satu pemain yang bagus di timnas U20. Dan secara langsung dikonfirmasi oleh Nova Arianto selaku kepala pelatih timnas U20 bahwa sang pemain telah dicoret dari timnas U20, tidak akan diikut sertakan dalam persiapan untuk mengarungi Piala AFF yang akan dilaksanakan bulan Juni atau Juli pada tahun ini. Sangat disayangkan teman-teman. Dan apapun alasannya, tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan. Memang ada informasi bahwa di sana terjadi rasisme, di mana dalam tanda kutip si Fadly ada kata-kata yang menyinggung, akhirnya memancing emosi daripada Alberto ini, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi di sisi lain dalam hal sepak bola, itu hal biasa. Kalaupun sampai mengambil tindakan untuk merugikan lawan atau mencederai lawan, itu sudah tidak dibenarkan dalam sepak bola. Ya, semoga saja Komite Disiplin PSSI atau Komdis PSSI secepatnya menangani masalah ini. Dan harus diberikan sanksi yang berat, agar menjadi efek jerah kepada sang pelaku, agar kedepannya bisa menjadi contoh buat yang lain. Karena kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi kebiasaan. Apalagi anak muda Indonesia saat ini, bibit-bibit yang mulai menekuni karir sebagai pesepak bola, mereka mengikuti jejak-jejak seperti ini. Apabila dibiarkan, maka mulai dari sekarang PSSI dan seluruh stakeholder dalam hal yang menangani sepak bola Indonesia
perlu mengadakan yang namanya pembinaan mental pemain muda. Karena ini bukan sekali teman-teman, tapi sudah beberapa kali terjadi tindakan-tindakan seperti ini. Dan ini bukan hanya mencederai dia selaku individu sebagai pesepak bola, tapi ini mencederai sepak bola Indonesia. Negara-negara luar di luar Indonesia yang mengetahui persoalan ini menertawakan kita karena kita membina sepak bola kita dalam hal ini kelompok umur, tapi emosi mereka tidak bisa dibina dan tidak terkontrol. Makanya di saat ada pertandingan-pertandingan seperti yang sama-sama kita saksikan kemarin di pertandingan EPA, terjadi insiden seperti itu. Bahkan itu sangat fatal karena dari video yang beredar kita bisa melihat dari tendangan itu apabila kena pada posisi tertentu ya bisa ya korban bisa pensiun dini dalam hal sepak bola. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia berharap agar PSSI dan jajarannya terutama Komdis PSSI secepatnya menangani masalah ini dan memberikan efek jera kepada sang pelaku agar kedepannya tidak lagi menjadi contoh buat adik-adiknya ataupun siapapun lagi yang lagi merintis sepak bolanya agar sepak bola Indonesia bersih dari hal-hal seperti itu. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.